Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih dari perbankan dan masih berkaitan dengan pembayaran dividen tahun buku 2022. Di mana PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BRIS memastikan akan membagikan dividen tahun buku 2022 senilai 426,02 miliar rupiah untuk tanggal KUM dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi di 30 dan 31 Mei 2023. Rapat Umum Pemegang Saham atau RPST PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI menyetujui bagian dividen tunai sebesar 10% dari laba bersih perseroan di tahun 2022 atau sekitar 426,02 miliar rupiah yang ekuivalen dengan 9,24 rupiah per saham. Perkembangan terbaru, BRIS sudah merilis jadwal pembagian dividen. Adapun tanggal KUM dividen di pasar reguler dan negosiasi 30 Mei 2023, tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi di 31 Mei 2023. Tanggal KUM dividen di pasar tunai 5 Juni 2023, tanggal ex dividen di pasar tunai 6 Juni 2023, tanggal pencatatan di 5 Juni 2023, dan tanggal penyembayaran di 23 Juni 2023. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (TBK), Heri Gunardi, mengungkapkan selain untuk bagian dividen, penggunaan 20% laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 disisihkan sebagai cadangan wajib perseroan, sedangkan 70% sisanya akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Sepanjang tahun 2022 yang merupakan tahun kedua BRIS beroperasi, perseroan mencatat kinerja yang cukup solid dan impresif. Laba bersih tercatat mencapai 4,26 triliun rupiah atau tumbuh 40,68% secara year on year. Dari sisi bisnis intermediasi, transaksi penghimpunan dana pihak ketiga naik 12% year on year, menjadi 261,49 triliun rupiah. Adapun transaksi penyaluran pembiayaan tumbuh 21% year on year, menjadi 208 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk AYEX Channel. Rencana kabar baik ini tentu memberikan angin segar kepada BRIS pemirsa karena sebelumnya BRIS sempat mengalami koreksi yang cukup dalam terkait dengan kebocoran data dari beberapa nasabahnya beberapa waktu lalu, dan ketika itu BRIS mengalami auto reject bawah, dan dalam beberapa waktu terakhir BRIS kembali mengalami penguatan meskipun belum mampu untuk menembus kembali di level 1.800-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BRIS di sepanjang perdagangan hari ini terlebih dahulu. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1685, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan dan sudah menembus di level 1700. Pada pukul 11 lewat 5 menit pemirsa pada siang tadi, BRIS tampaknya menyentuh ke level tertingginya di sesi pertama di 1710, kemudian pada pukul 11.30 ini berada di level 1705, dan pembukaan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas di 1715. Namun di sepanjang perdagangan hari ini hingga pembukaan sesi kedua atau sampai sejauh ini beberapa menit jelang penutupan sesi kedua, BRIS tampaknya menembus ke level tertingginya di 1715 ini. Beda beberapa poin dengan level 1710 di perdagangan pukul 11 lewat 5 menit pada siang tadi. Level terendah hari ini di 1680. Kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRIS dalam 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di perdagangan Januari di 12.285, Februari naik ke 1.300-an, Maret di 1.595, dan perdagangan April bergerak di 1.695 pemirsa. Kemudian di April di 1810, dan ini tampaknya merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir, dan di pembukaan sesi kedua di 1700 dan 1710 posisi saat ini. Nah, yang cukup menarik adalah di perdagangan di Mei pemirsa, kemudian tepatnya di 15 Mei, BRIS sempat mengalami koreksi yang cukup dalam setelah menyentuh ke level 1810 di 1600. Auto reject bawah terjadi ketika isu kebocoran nasabah muncul ke permukaan. Baik, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak untuk BRIS dengan beberapa indikator yang ada. Bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio atau PER dari BRIS. Sudah berada di atas 10 kali, tepatnya di 13,48 kali, PSR-nya di 3,08 kali, PBV-nya di 2,25 kali, sementara VCFR minus di 24,18 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.